bahwa jiwa itu bahkan lebih penting dari makannya sendiri. So dia lagi mengatakan sense of urgency di sini. Jadi kita lihat di dalam hidup ini kan ada yang penting dan mendesak. Nah, kalau dia penting, kita lihat kuadran-kuadran yang ada, saudara ya. Kalau dia not important, tidak penting, tapi mendesak, saudara delegasikan. Kalau dia tidak penting dan tidak penting, ya abaikan. Kalau dia tidak penting, kalau dia tidak penting, ya penting tapi tidak urgent, makanya bikin schedule. Rencanakan kapanlah kita bikin. Tetapi kalau dia penting dan dia mendesak, urgent, dia important, maka itu harus kita prioritaskan. Nah, penginjilan bagi gereja adalah penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Saya menyebutkan ada 3 panggilan. Saudara dipanggil dari berbagai arah untuk melakukan ini. Pertama, panggilan dari sorga satu kali, Yesaya melihat, bisa mengintip suasana di sorga dalam Yesaya pasal 6. Dia mendengar suara berkata, siapa yang akan pergi untuk aku? Dan dia berkata, dia volunteer. Pertanyaan itu bukan khusus untuk Yesaya. Dia cuma nguping apa yang pembicaraan di sorga. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Dan dia volunteer. Dia katakan, Tuhan, ini aku. Utuslah aku. So, ini adalah sebuah kehormatan untuk terlibat dari penginjilan. Sorga memanggil. Neraka juga memanggil. Bukan hanya sorga, neraka juga memanggil. Saudara ingat suatu kali cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati dan orang kaya mati. Orang kaya itu ada di neraka, saudara. Lebih tepatnya di alam maut, saudara. Lalu dia berkata, kirim Lazarus ke keluargaku. Kirim. Kirim Lazarus ke keluargaku. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudaraku di sana. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dan yang ketiga, sorga memanggil, neraka manggil. Apalagi ladang tuayan memanggil, dunia ini memanggil. Melihat orang-orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, kata dalam kitab Matius. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba nggak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. So, saya katakan panggilan penginjilan adalah panggilan yang mendesak dan penting. Sama-sama katakan dengan saya, mendesak, saudara, dan penting. Karena kalau kita nggak pernah mendengar ini, maka kita nggak akan pernah mengarahkan situ. Mengarahkan segala sumber daya kita. Nah, kalau dia mendesak dan penting, maka jangan cuma bersimpati. David Livingstone bilang, sympathy is no substitute for action. Dan bila Yesus, C.T. Studd berkata, bila Yesus Kristus yang adalah Allah untuk saya, yang mati untuk saya, maka apa saudara? Maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi saya untuk diberikan kepadanya. Nah, jadi bukti. Saya mau tanya, saudara mungkin bisa berkata, ini mendesak atau penting? Bagi kami mendesak, Kak. Bagi kami, gereja kami ini penting, Pak. Coba pertanyaannya, apakah kita udah ngeluarin 3D yang kita punya ke situ nggak? Yang pertama doa, daya, dan dana. Tadi saya katakan, kalau itu penting, maka jangan delegasikan. Nah, pertanyaannya, kalau ada pertemuan-pertemuan doa, kalau ada pertemuan alfa, apakah saudara yang mungkin adalah gembala hanya mengutus sebagai apa saudara? Sebagai salah satu lah, tunjuk aja salah satu anak muda, salah satu aktivis yang memimpin ini, atau kita yang maju terdepan untuk memimpin penginjilan? Ada doa, ada daya, kemudian dana. Nah, inilah yang kami praktekkan. Selanjutnya saya akan mulai share nih tentang apa yang kita kerjakan. Nah, saudara, jadi apa yang kami kerjakan? Yang kami merasa sangat dibantu oleh Alfa, saudara, sehingga dalam menemukan hati bagi penginjilan ini. For your information, gereja kita dengan satu misi. Gereja kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru atau MDC, kita punya satu visi yang terkenal di antara kami, yaitu menjangkau, membina, mengutus, saudara. Menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka setiap dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat menjadi berkat bagi dunia. Nah, tetapi kita belajar begitu banyak metode penginjilan,
Begitu banyak metode penginjilan, mau metode penginjilan yang amanat agung asli lah atau apalah segala macamnya, mau cara I am second, kita udah belajar banyak, mendatangkan banyak banget pengajar. Tetapi kenyataannya memang untuk konteks perkotaan dan untuk konteks zaman sekarang agak susah kalau kita utus satu orang berdiri saja di depan, berjuang sendiri, memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya sendiri tanpa bersama-sama. Nah, makanya kami sangat diberkati waktu kami belajar ini. Mari kita sama-sama belajar. Kami, selagi lagi saya mau katakan disclaimer-nya adalah kami masih belajar. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua untuk kita sama-sama belajar. Oke? Nah, kalau Bible.org bilang gini, bagaimana orang mendengar tentang Yesus? KKR katanya orang yang diselamatkan karena KKR itu cuma 0,55%. Karena kunjungan sering dikunjungin gitu ya, itu 1-2%. Program gereja itu 2-3%. Karena sekolah minggu agak banyak 4-5%. Karena gembala yang berkarisma, jago khotbahnya 5-6%. Dan ternyata kebanyakan mengaku 75-90% orang dimenangkan karena teman atau keluarga. Nah, coba bayangkan kalau seandainya bandingkan sebuah gereja yang dengan satu orang pendeta. Zaman sekarang kan ada pastorgam-pastorgamnya, saudara ya. Ya, yang kita mengandalkan satu pastor untuk ngejangkau sebanyak orang. Anggaplah pastor atau gembala itu berkarisma banget sehingga setiap tahun 500 orang masuk gerejanya. Bandingkan dengan multiplication kalau seandainya masing-masing dari anggota gereja Ulangan. 25 orang, sama-sama 25. Pastor itu bisa mencapai tahun pertama 500, memang langsung gede gerejanya 525. Tetapi kalau kita didik seluruh jemaat untuk melakukan friendship evangelism, maka apa yang terjadi saudara? 25 masing-masing bawa satu, ya setahun dapatnya jadi 50. Tahun kedua 1025 karena pastornya begitu kuat. Jemaatnya ya gitulah, cuma jadi penikmat saudara ya. Tetapi multiplication menghasilkan semuanya bergerak dapatnya 100. Udah bergerak gimana-gimana juga cuman masih 1/10 dari gereja yang punya gembala yang berkarisma. Tetapi kalau kita teruskan, saudara lihat hitungan-hitungannya ini hitungannya benar karena saya udah hitung sendiri saudara. Pada tahun yang keberapa nih saudara? Pada tahun yang ke-8 sudah berubah banget saudara. Dan bahkan di tahun ke-10, bahkan kalau dilanjutkan tahun selanjutnya, itu sudah sangat eksponensial. So, kita perlu mendidik jemaat. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya membuat jemaat punya hati untuk penginjilan? Karena kita sama-sama sadar nih, bahwa waktunya adalah sekarang. The time is now, it is urgent, ini mendesak, ini penting. Oke? Mari kita lihat sama-sama. Alpha mengajarkan kita adalah 7 best practices untuk menuntun kita bagaimana cara menjalankan Alpha. Nah, ini nanti aja saya bahas. Tetapi biar saya bahas apa yang sebenarnya dilakukan oleh Alpha. Saudara pernah dengar IKEA kan, saudara ya? Rumah saya dekat IKEA, daerah Alam Sutra, saudara. Itu penuh banget orang. Kenapa orang senang IKEA? Kenapa? Karena IKEA membuat satu, kalau saudara lihat lorong ini isinya, saudara, isinya adalah semua peralatan-peralatan rumah yang knockdown, saudara. Yang bentuknya partikel-partikel, elemen-elemen. Lalu orang beli, saudara, dan di rumah orang ngerakit sendiri. So, kita perlu memikirkan hal ini. Memikirkan suatu sistem pemuritan atau sistem penginjilan yang nggak buat orang susah. Bayangkan kalau orang buat meja sendiri atau buat lemari sendiri, mulai dari nebang pohonnya, gergajinya, ngilangin daunnya, lalu habis itu ngamplasnya dan lain sebagainya, pasti orang nggak tertarik, saudara. Tetapi kalau sudah disediakan semuanya, sudah tinggal pasang, saudara, maka apa yang terjadi? Makanya banyak yang excited. Itu rame banget, apalagi musim-musim pandemi gini, orang work from home, orang semua pengen bikin bagus rumahnya, jadi IKEA itu penuh banget. Kalau saya lewat di sana dekat rumah saya, saudara, itu udah pasti rame banget, ngantrinya panjang sekali, saudara. Kenapa? Karena orang ingin terlibat, tetapi mungkin nggak tahu bagaimana caranya. Saudara, kita sering dengungkan dari mimbar, penginjilan, lakukan pemuritan, tapi kita nggak pernah sediakan tools yang tepat, kita nggak pernah bimbing mereka untuk ngelakuinnya bagaimana.
Nah, caranya untuk mulai, saudara, di saat kami pertama mengenal Alfa, maka apa yang kami lakukan? Jangan kasih langsung kepada jemaat, karena itu akan membuat mereka shock, kaget, dan menganggap, dan kalau itu udah gagal pertama kali, itu akan susah maju lagi ke depannya. So, pastikan saudara punya orang-orang kunci yang diyakinkan. Ini harus di-embrace, dipeluk bersama-sama. Apa itu Alfa? Alfa itu adalah sebuah kelas pemuritan yang yang apa namanya, yang di dalamnya ada ilmu apologetika dengan video yang menarik dan dengan sistem yang begitu baik. Ada 3 yang paling utama, yaitu makan-makan, video, dan diskusi. Semua orang senang makan-makan, semua orang senang nonton, semua orang senang diskusi, bukan dikhotbahin. Nah, berbeda banget, saudara, dengan kalau seandainya kita khotbah satu arah. Saudara, mereka sudah, kalau khotbah satu arah dalam ibadah minggu, mereka udah dengar khotbah satu arah, nggak diskusi, lalu habis itu yang khotbah juga kadang-kadang ngantuk, saudara, bikin ngantuk, dan yang ketiga, bukannya makan-makan di traktir makar, malah ditarik persembahannya, saudara. So, ini yang membuat orang, ya agak susah membawa orang masuk, datang, petobat-petobat baru, orang yang belum kenal Tuhan, datang ke gereja. So, Alfa menyediakan satu tempat, satu wadah untuk menjadi jembatan, supaya orang-orang masuk ke dalam gereja, dan dimenangkan, dan melalui mengikuti pemuritan lebih lanjut. So, pastikan saudara, kalau kita mau memulai Alfa ini, memulai penjangkauan lewat Alfa, karena Alfa sudah siapin tools-nya semua, sudah siapkan trainingnya semuanya, cuman kita mau atau enggak aja. Maka kita harus siapkan innovators. Ada 2,5% dalam seluruh jemaat, biasanya ini rata-rata ya, ada 2,5% yang innovators, yang punya pikiran terbuka. Libatkan mereka lebih dulu. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang suka bergerak, punya kegelisahan rohani untuk ingin maju, tapi mungkin belum tahu caranya. Libatkan mereka, share visi ke mereka. Lalu habis itu share ke kelompok yang lebih besar, namanya early adopters. Ada 13,5% selanjutnya. Biar mereka akan cepat beradaptasi. Lalu bikin namanya project, kita coba dulu ya, kita coba namanya pilot project-nya. Lalu mulailah dengan early majority. Ada 34% orang yang akan mengikuti saudara kalau saudara early adapters-nya udah mulai. Karena early adapters ini, orang yang cepat beradaptasi ini biasanya cepat nularin. Mereka ini influensial buat jemaat, berpengaruh. Selanjutnya kalau early majority udah ikut, mereka akan narik yang late majority. Orang yang ogah-ogahan, yang malas-malasan ngikut, tapi begitu udah banyak yang ngikut, baru mereka ngikut. Nah, bagian paling akhir 16% itu laggards namanya, orang yang lambat, orang yang mau diomongin kek, mau dikasih tahu kek, mau dijelaskan kek, udah nggak akan ngerti-ngerti. Nah, untuk mereka, biarkanlah kasih karunia Tuhan bekerja, biarkanlah kasih karunia Tuhan bekerja, karena nggak usah sibukkan diri dengan mereka, karena tidak semua kita akan bisa disenangi oleh semua orang. Oke? Nah, bagaimana menjalankan Alfa? Karena ini waktunya sekarang, mendesak dan penting. So, saya percaya di tempat ini, di room ini, saudara bukannya nggak sadar bahwa penginjilan itu penting. Saudara bukannya nggak sadar penginjilan itu mendesak. Mungkin kita nggak tahu bagaimana cara menjalankannya dan menggerakkan seluruh jemaat. Tugas penginjilan bukan cuma tugas pendeta. Makanya kita harus menyebarkan, hamba Tuhan yang mendapat, langsung sebarkan ke seluruh pengerja kita untuk melakukannya. Saya ngelihat ada 3 I. Dengan cepat ya. Pertama, incubation. Diinkubasi dulu, persiapan dulu. Lalu invitation, proses mengundangnya, kemudian integration, proses bagaimana fasilitator-fasilitator yang kita punya, tim yang kita punya menyatu dengan para peserta, dan akhirnya mereka menjadi sahabat, dan akhirnya kita bisa memenangkan mereka. Namanya juga friendship evangelism. Nah, pertamanya incubation. Dalam incubation, nah, banyak orang pengen langsung melaksanakan alpha, tapi nggak jalanin 2 hal yang ini dengan baik. Yang incubation, diinkubasi dulu, saudara. Dikembangkan dulu. Dengan cara apa? Doa. Bangun dulu kelompok doa. Turun langsung gembalanya. Kalau saudara lihat gambar di sini, di paling kiri, saudara gembala senior kami, itu langsung turun setiap di akhir ibadah, setiap ibadah, langsung sharing visi. Ayo gimana? 1 nama kalian sudah dapat belum? Dan lain sebagainya, saudara ya. Doa. Motivasi, saudara. Saya memotivasi. Sekarang udah zamannya
Alpha online justru lebih seru lagi, lebih gampang ngumpulinnya, saudara. Saya akan sharing, saudara. Saya akan kumpulin mereka, lalu motivasi mereka. Kemudian kita lakukan rekrutmen fasilitator. Kemudian kita adakan training. Zaman sekarang semuanya murah. Zaman dulu, kalau kami belum ada belum online ini, dulu kami harus menyediakan makan untuk semua orang. Bayangkan kalau seandainya 100 sampai 200 orang yang kita kasih makan, belum fasilitatornya, fasilitator setengahnya berarti 300 orang yang kita kasih makan, dan itu bisa 12 pelajaran. Saudara bayangkan, satu kali makan itu mungkin sekitar 25.000 per orang, 25.000 kali 300 orang dikali 12 pelajaran. Kami habis ratusan juta per tahun untuk mengadakan Alpha, untuk makan-makannya aja. Tetapi sekarang, saudara, karena udah online, itu semua biaya dieliminasi. Dan kita kira, wah berkurang nih kualitasnya. Enggak, ternyata excitednya bahkan lebih. Karena untuk konteks kami Jakarta, itu bahkan sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kenapa? Karena mengeliminasi macet, karena dulu orang bisa telat-telat datang, dan mengeliminasi semua gangguan-gangguan akibat keterbatasan waktu. Orang Jakarta kan orang paling sibuk, orang yang kena macet dan lain sebagainya. Incubation, saudara, ini jangan diabaikan. Jadi sebelum Alpha, mulai motivasi berminggu-minggu, kalau perlu beberapa bulan-bulan sebelumnya, tapi kita udah tahu tanggalnya. Kemudian invitation. Nah, bagaimana caranya ngundang? Pertama, kita pimpin mereka berdoa, ada doa terus dan berpuasa. Inventarisir, kita tuntun mereka untuk menggali kenalan kalian siapa aja, kenalan siapa aja. Kemudian kita gunakan, kita berikan tools untuk mengundang. Berikan, jangan suruh mereka bikin sendiri, bikin flyer yang kayak saya bikin ini, lalu kita bikin video-video untuk mengundang pakai video-video kesaksian. Lalu kita ubah mentalitasnya, mentalitas calo sama loket. Saudara tahu nggak bedanya nih? Kalau loket, dia ngejaga, nunggu orang datang beli tiket, itu penjaga loket. Mentalitasnya kita bikin mentalitas calo, saudara. Saudara lagi bingung-bingung, orang lagi bingung di stasiun. Saudara pernah di stasiun? Bingung, tiba-tiba dia datangin, Pak, mau tiket, Pak. Dia nawarin karena dia calo, saudara. So kita mesti jemput bola. Jemput bola. Dan yang terakhir adalah integration, yaitu kita menyatukan. Kalau saudara lihat bagaimana mereka begitu bersukacita dilayani oleh para fasilitator dan helper yang ada. So saudara, ini dia. Ini contoh video Alpha yang kami berikan. Halo, nama saya Cencen. Yang mengajak saya ke Alpha Course Pendeta Tommy Simanjuntak. Sebelum mengikuti Alpha Course, hubungan saya dengan papa saya tuh ada jarak ya, karena kebetulan papa saya sama saya tuh orangnya sama-sama keras. Di sini tuh saya belajar gimana sih. Saya rasa karena waktu saya nggak banyak, saya lanjutkan aja, saudara ya. Kami kasih video-video yang begitu, saudara. Contoh video lagi, tinggal dari ambil Alpha. Alpha itu Alpha. Untuk ngebantu jemaat itu nggak terlalu susah. Hi, I'm Nicky. Welcome to Alpha. Untuk mengundang orang. Life is busy. Every day we ask so many Video questions. 1 menit. What should I Video wear? 1 menit. What's the weather going to be like? What's happening today? How am I going to fit everything in? But then there are those bigger questions. Like, why am I here? Where am I heading? Is this it? Is there more to life than this? These are life's big questions, but there's rarely enough time to think them through properly. We all have different perspectives on the meaning of life and faith, and Alpha is an opportunity to explore life's big questions. This is a great place to come together and talk about them openly and honestly. I'm Gemma. I'm Toby. And this is Alpha. So, cuman sekedar motong video Alpha doang, saudara. Dan kita lakukan training-training yang ada. Lalu saya motivasi orang. Kita selalu briefing sebelum memulai. Ini dengan cepat ya, saudara. Nanti kita akan tanya jawab langsung. Kita melibatkan semua orang untuk bareng-bareng. Nah, karena kami pakai sistem centralized, bukan disperse. Ada yang sistem disperse, yaitu dilakukan di rumah-rumah ya, saudara ya. Tetapi ada yang sistem centralized juga, seperti yang kami lakukan. Ngumpul semua di gereja, lalu kita mulai sama-sama.
Kita mulai dengan stand up comedy biasanya. Kita mulai dengan stand up comedy, lalu habis itu ada nyanyi-nyanyi. Saudara, nyanyinya nggak lagu rohani, saudara, tetapi yang bernada positif supaya orang happy aja, saudara. Dan kita tidak memulai doa sampai 3 pelajaran pertama. Pelajaran keempat baru mulai doa makan dan lain-lain sebagainya, saudara. Oke? Semua benar-benar happy, dan kalau kita lihat sekarang sudah masuk di dalam online, justru sangat kami kira akan susah, tapi ternyata sangat mungkin dilakukan, dan kami udah jalanin sekitar 2,5 kelas. Jadi sempat sebelum pandemi setengah kelas dijalankan fisik, setengah kelas online, sekarang sudah 2,5 kelas dijalankan secara online, dan hasilnya luar biasa baik. Di tengah-tengah pertemuan kami ada Alpha Weekend Away, ini di angkatan pertama ini, saudara, kami akan pergi keluar kayak retreat sejenak. Ini sebelum pandemi ya. Lalu di situ adalah momen pertemuan dengan Roh Kudus, di Jamaah Roh Kudus, dan di sini biasanya kita baptis orang. Kita ada banyak orang yang dibaptis, bahkan orang yang berbeda keyakinan sekalipun. Kami mengalami baptisan. Ini Alpha yang dilakukan. Yang pertama kami dapati total peserta 145. Alpha kedua, ini Alpha ketiga 161, Alpha keempat 140, kita teruskan Alpha yang kelima 130, dan kami sudah selesai Alpha yang keenam. Ini yang terakhir, saudara. Dan kami akan segera mulai lagi Agustus Alpha yang ketujuh. Jadi total peserta selama pelaksanaan Alpha-nya sudah 776 peserta, dan ini waktunya. Seperti yang dikatakan tadi, tidak ada waktu yang lebih tepat. Setiap krisis selalu ada kesempatan. Dan setiap kali krisis, orang sedang mencari Tuhan. Satu pegangan, dan Alpha hadir untuk kita gunakan sama-sama. Saya adalah pengguna, saya bukan full timer Alpha, saya pengguna Alpha, dan saya sangat diberkati karena seluruh jemaat sekarang bergerak sama-sama untuk melakukannya. So kita sedang dinanti-nantikan, saudara. So Injil akan menjadi kabar baik hanya bila sampai tujuan tepat waktunya. Saya selesai. Saya kira karena waktunya terbatas, mari kita masuk dalam question and answer ya. Oh, terima kasih Pastor Tommy, luar biasa sekali, kita semua diberkati ya dengan apa yang walaupun sangat singkat kayaknya agak kejar-kejaran, tapi saya percaya kita semua mendapatkan sesuatu yang penting dan ini sangat mendesak. Tadi sudah berkali-kali diungkapkan bahwa ini sangat penting dan mendesak untuk kita lakukan. Dan baik, kita akan ada di waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya kepada Pastor Tommy. Saya persilahkan. Apakah ada? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa di-unmute, kemudian bisa langsung bertanya. Mungkin saya sambil ngomong kalau ada pertanyaan. Boleh, Pastor. Ya. Jadi kalau dulu kita punya apa namanya, prinsip orang yang bisa penginjilan, orang yang paham Alkitab, paham teologi dan lain sebagainya. Untuk di Alpha ini semakin tidak pintar kita, semakin besar kemungkinan berhasil di Alpha. Kenapa? Karena Alpha ditujukan untuk berdiskusi. Pernah kami punya ada seorang yang bagus lah teologinya. Jadi begitu diskusi di awal di hari pertama, dia udah ngejawabin semua, membuktikan Yesus Tuhan. Halo, diskusi. Saya mau tanya nih. Jadinya gagal. Ya. Oke, boleh silakan. Silakan. Bro Albert Bobangu ya, silakan bisa langsung bertanya. Baik. Selamat sore, Salam. Ya, saya Albert Bobangu, pendeta dari MDC Tobelo. Ya. Saya mau tanya saja nih Pak, ini luar biasa Jakarta melaksanakan Alpha Course ya. Nah, jadi Alpha Course ini kalau di kita kan ada pemuridan juga, dasar-dasar kekristenan tuh. Jadi apakah ini semacam pengganti gitu? Pengganti dari dasar pemuridan gitu. Ya. Terus kira-kira bagaimana untuk kita memulai? Ya, misalnya kita memulai dengan orang-orang inti kurang lebih hanya 7 atau 8 orang, itu gimana kira-kira? Ya. Pertama, Alpha banyak dipakai untuk diposisikan untuk berbagai hal. Yang pertama bisa untuk penginjilan. Karena di situ ada
tagline dari Alpha adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang iman dan kehidupan. Makanya hari pertama Alpha, contoh pertemuan pertama Alpha, berditasi pertanyaan gini, kalau engkau punya 24 jam dalam hidup, apa yang akan kau lakukan? Itu men-trigger orang menyadari bahwa oh hidup saya sementara. Selanjutnya bagaimana? Gitu ya. Dan lanjut pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya ada orang Tuhan ada di hadapanmu sekarang, kira-kira apa yang engkau ingin tanyakan sama dia, dan kalau dia di hadapanmu dan dia pasti jawab pertanyaanmu, pertanyaan apa yang engkau lakukan? So pertanyaan-pertanyaan itu yang memicu diskusi dan itu yang membuat orang semakin kenal Tuhan. So kami awalnya menggunakan untuk penginjilan. Tetapi akhirnya bisa kami pakai juga untuk merintis komsel. Karena kelompok-kelompok yang sudah terbentuk selama Alpha diteruskan karena sudah sangat-sangat kompak. Karena itu terbentuk persahabatan selama 12 minggu, itu jadi komsel, banyak yang jadi komsel. Makanya sepanjang pandemi ini kami sudah merintis banyak komsel. Dan bahkan lebih jauh lagi kalau di Inggris, kami pernah ke Malaysia juga, mereka menggunakan Alpha ini menjadi namanya church planting untuk merintis gereja, dan kami lagi mulai untuk merintis perintisan satelit gereja kami di Serpong dengan menggunakan Alpha ini. So ternyata ini bisa dipakai buat apa? Tidak menggantikan pemuritan yang gereja punya, tetapi justru menjembatani orang dari luar yang belum kenal Tuhan untuk masuk ke dalam pemuritan selanjutnya dalam gereja.